Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Suciani dengan NBM 2101080024 dari Tadris Biologi IAIN Metro. Saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel, yaitu suatu proses di mana material seluler dibagi ke dalam dua sel anak. Sel induk dan keturunan yang dihasilkan disebut sel anakan. Pada proses pembelahan sel induk memiliki sejumlah kromosom yang berisi informasi genetik akan memindahkan salinan informasi genetiknya kepada sel anakan yang akan menjadi generasi berikutnya. Oleh sebab itu, makhluk hidup memperoleh penurunan sifat dari kedua orang. Pembelahan sel dibagi menjadi dua, yaitu pembelahan secara langsung dan pembelahan secara tidak langsung. Pembelahan secara langsung yaitu amitosis atau pembelahan biner, dan pembelahan secara tidak langsung itu ada mitosis dan meiosis. Amitosis atau pembelahan langsung ini yaitu pembelahan sel yang tidak melalui urutan tahap-tahap tertentu yang didahului dengan pembelahan inti tanpa pembentukan benang-benang kumparan sperma atau kromosom. Tahap-tahap dari mitosis ini yang pertama pembelahannya secara tidak langsung, yang kedua tidak mengikuti tahapan pembelahan sel, dan ketiga amitosis ini biasanya dijumpai pada organisme uniseluler atau prokariota dan eukariota, misalnya bakteri, protozoa, ragi. Yang kedua, pembelahan secara tidak langsung ini ada mitosis dan meiosis. Proses pembelahan secara mitosis ini adalah proses pembelahan sel secara tidak langsung karena pembelahan inti didahului dengan pembentukan benang-benang kumparan sperma yang berlangsung pada sel somatik dan sel nutfah. Tahap-tahap dari pembelahan mitosis ini yang pertama profase ditandai dengan menghilangnya membran inti dan terbentuknya benang-benang kromatin atau pemadatan kromosom. Yang kedua ada metafase ditandai dengan kromosom yang berderet di bidang ekuator atau saat yang mudah mengamati kromosom. Yang ketiga ada anafase ditandai dengan kromosom mulai bergerak ke arah kutub yang berlawanan ditarik oleh benang-benang spindle atau mikrotubul. Yang keempat ada telofase, sel terbagi menjadi dua sel anakan. Lalu pembelahan secara tidak langsung ada meiosis, yaitu proses pembelahan sel di mana jumlah kromosom sel dibelah menjadi dua. Tahapan dari meiosis ini yang pertama profase. Pada tahap ini benang-benang kromatin akan mengalami proses pendekatan dan penebalan sehingga membentuk kromosom. Yang kedua ada metafase. Pada tahap ini yaitu kromosom akan bergerak menuju bidang pembelahan dan pada kromosom yang memiliki sifat homolog akan tetap saling bergandengan. Yang ketiga ada anafase. Pada tahap ini kromosom yang mempunyai sifat homolog akan berpisah dan bergerak ke bagian kutub yang saling berseberangan dan proses pindah silang akan selesai. Yang keempat ada telofase, yaitu terjadinya proses sitokinesis sehingga akan terbentuk dua buah sel yang masing-masing pada bagiannya memiliki satu buah inti bagian sebelah dari kromosom yang memiliki sifat homolog. Gamet terbentuk melalui proses pembelahan yang disebut dengan meiosis. Sel germinal mengalami 2 kali pembelahan pada meiosis dan menghasilkan 4 buah anak yang masing-masing memiliki satu sel kromosom. Keseluruhan proses pembentukan gamet disebut dengan gametogenesis dan keempat sel anak yang dihasilkan disebut dengan gamet. Gamet dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu isogami, anisogami, dan oogami. Isogami adalah gamet heterogami, yaitu memiliki morfologi bentuk dan ukuran yang sama. Gamet isogami tidak bisa dibedakan mana yang merupakan betina dan yang mana yang jantan. Contohnya organisme yang isogami adalah alga uniseluler. Yang kedua ada anisogami,
yaitu gamet yang bisa dibedakan antara betina dan jantan. Gamet betina memiliki ukuran yang besar daripada gamet jantan. Gamet anisogami non-motil atau tidak bisa bergerak. Contohnya, organisme yang memiliki gamet anisogami adalah tumbuhan berbunga. Yang ketiga ada oogami, adalah gamet yang dimiliki oleh manusia dan hewan. Gamet oogami dapat dibedakan yang mana jantan dan mana yang betina karena memiliki ukuran, bentuk, dan motilitas yang berbeda. Contoh gamet yang paling umum adalah sel sperma dan sel ovum. Sel sperma adalah gamet jantan yang terbentuk melalui gametogenesis, jenis spermatogenesis dalam testis. Yang kedua ada sel ovum atau sel telur, adalah gamet betina yang terbentuk melalui gametogenesis, jenis oogenesis di dalam ovum. Sekian penjelasan singkat mengenai pembelahan sel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.